Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum saya akan memulai video saya kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yuk, perkenalkan, nama saya Belva Fahira Zulista, bisa dipanggil Belva, dengan NPM 2042402228. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai materi kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Yuk, simak. Ini saya akan membahas mengenai perubahan kurikulum pendidikan Indonesia dari kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum merdeka pada saat ini. Sebelum saya akan membahas yang tadi, kita akan bincang sebentar yuk. Hari ini kita sudah berada di era digital, yang dimana pendidikan itu jauh lebih fleksibel di era kurikulum merdeka ini. Baiklah teman-teman, pendidikan ini tidak hanya membentuk generasi yang berkarakter, tetapi juga menyiapkan generasi yang kreatif, berpikir kritis, dan mampu bersaing di dunia internasional di era kurikulum merdeka. Lalu, bagaimana perubahan itu terjadi? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video saya kali ini. Tahukah kalian, kurikulum pertama di Indonesia itu dibuat setelah 2 tahun kita merdeka loh. Di tengah negara yang belum dikatakan stabil itu, pemerintah sudah memikirkan bangsa untuk membentuk generasi melalui pendidikan. Yang kedua, yaitu kurikulum 1952. Pada saat itu, pemerintah mengubah cara pengajaran di kurikulum ini sesuai dengan nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Pada tahun 1952 ini, Indonesia memiliki kurikulum Pancawardhana. Pancawardhana yang dimana lebih memfokuskan 5 aspek penting. Apa saja sih 5 aspek penting itu? Nah, jadi 5 aspek penting dalam kurikulum Pancawardhana ini yaitu daya cipta, 2 rasa, dan 3 karsa, keempat yaitu karya, dan yang terakhir 5 moral. Jadi itu juga termasuk perbedaan kurikulum 1952 dengan kurikulum sebelumnya. Bukan hanya itu perbedaannya, dan yang kedua, kurikulum 1952 ini lebih terstruktur dan sistematis. Dimana itu yang kedua, itu yang terselanjutnya. Ketiga, setiap mata pelajaran diajarkan langsung oleh guru khusus. Yang keempat, materi lebih aplikatif dengan sesuai kehidupan sehari-hari siswa. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ini didasarkan pada prinsip pemerintah, karena pemerintah ingin rakyatnya bisa memahami materi akademik yang berguna untuk pendidikan dasar. Pelajaran dalam kurikulum 1964 ini mengelompokkan pelajaran dalam 5 bidang studi. 1964 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan siswa bisa berpikir keterampilan yang praktis di jenjang sekolah dasar. Kita ke kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum 1968. 1968 ini dia lebih menekankan untuk membentuk individu yang lebih benar-benar menganut nilai-nilai Pancasila, yaitu lebih teoritis, tidak menekankan kehidupan nyata. Memasuki kurikulum yang kelima, yaitu kurikulum 1975. Dirinci dan jelas adanya kedua, adanya tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau dan yang ketiga dipengaruhi oleh konsep manajemen MBO. Yang kelima yaitu kurikulum 1984, cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA ini merupakan pendekatan yang menekankan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, menanamkan pemahaman sebelum mereka melakukan pelatihan agar siswa lebih mengerti. Keenam yaitu kurikulum 1994 dan suplemen tahun 1999 untuk menekankan konsep keterampilan dalam menyelesaikan soal dan masalah. Keempat ini memiliki ciri khusus, yaitu pembagian sistem pembelajaran dalam sistem catur bulan. Dibagikan sebagai sistem pembelajaran yang padat, satu sistem kurikulum untuk seluruh siswa di Indonesia. Guys, penambahan suplemen kurikulum 1999 ini hanya menambah materi pembelajaran saja tanpa mengubah inti dari kurikulum 1994 ini. Sehingga siswa dapat menerapkan kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan. Nah guys, pembelajaran KBK ini dilakukan dalam metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Sumber belajar KBK ini tidak hanya berasal dari guru saja, tetapi juga berasal dari tambahan dari edukatif. Jadi guys, KBK ini dirancang untuk membuat peserta didik dalam bisa memahami pembelajaran secara baik dan berhasil dengan adanya tujuan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adalah kurikulum K13, di mana kurikulum dari K13 ini dikenal pada tahun 2013 atau tahun 2014. K13 ini untuk menciptakan manusia individu yang lebih berkualitas dan unggul. Dan selanjutnya tujuannya juga untuk agar kurikulum K13 ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara keseimbangan, baik secara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam K13 ini siswa lebih ditekankan untuk dalam mencari, berproses, membangun, dan menggunakan pengetahuan.
Jadi guys, di dalam ke-13 ini dia tidak hanya menerima dari guru saja, tetapi siswa juga harus bisa aktif dalam proses pembelajaran. Di dalam ke-13 ini penilaian dilakukan dalam berbagai tahap, mulai dari perencanaan penilaian, kedua pembuatan instrumen penilaian, hingga memberikan tindakan lanjut pada hasil penilaian. Dalamnya itu adanya pramuka wajib, terus yang kedua pembelajaran aktif dan penilaian autentik. Yang terakhir karakter ini menjadi pembelajaran yang kuat. Selanjutnya kurikulum yang terakhir pada masa sekarang ini yaitu kurikulum merdeka, di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah itu sendiri untuk merancang kurikulum mereka itu sendiri. Mengapa seperti itu? Dikarenakan agar kurikulum lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di perkembangan zaman global ini. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi dasar dan pada abad ke-21, seperti berpikir kritis, pengembangan masalah, kolaborasi. Diharapkan pada kurikulum ini agar sekolah dapat menyesuaikan dengan peserta didiknya dan karakteristik peserta didik. Kurikulum merdeka ini juga mengembangkan agar anak dapat mengembangkan nilai yang sesuai dengan Pancasila. Kurikulum ini lebih menekankan pengembangan keterampilan pada abad ke-21 dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu lebih fleksibel. Dan yang ketiga, fokus pada minat dan kompetensi siswa. Yang keempat, proyek profil pemuda Pancasila. Kelima, materi lebih sederhana. Yang keenam, materi lebih dikurangi. Dan yang ketujuh, guru bebas menyesuaikan pembelajaran. Setelah guys, kita sudah membahas beberapa kurikulum yang ada di Indonesia ini, bahwa kurikulum ini adanya perubahan itu bukan mengalami kesalahan, tetapi seiring waktunya berjalan mengikuti perkembangan zaman. Setiap kurikulum itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing guys. Tetapi mereka ini, kurikulum semua ini yang sudah kita terangkan pada video kali ini, bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu apa sih tujuan dari kurikulum ini? Ya benar sekali, tujuan mereka itu sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan kualitas generasi yang unggul, menyiapkan generasi yang berkarakter dan juga siap menghadapi tantangan global. Baiklah guys, mungkin dari sini saja video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.